Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Alika Ismayana, Febrionita Dia Syafiro, Nur Kamila Mufadila, Imel Indah, Tatia Nur Maulida, Debbie Sila Nadia, dan Azir Hamali. Kelompok kami akan menjelaskan mengenai materi dasar-dasar korespondensi bisnis. Untuk materi yang pertama ada korespondensi bisnis. Korespondensi adalah nama jabatan dalam suatu perusahaan, organisasi, atau atas nama perseorangan. Kegiatan saling berkirim surat oleh perseorangan atau oleh organisasi disebut surat menyurat atau korespondensi. Pihak yang terlibat dalam aktivitas disebut koresponden. Korespondensi dalam suatu kantor, instansi, atau organisasi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, korespondensi ekstern, yaitu hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh kantor atau bagian-bagiannya dengan pihak luar. Yang kedua, korespondensi intern, yaitu hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh orang-orang dalam suatu kantor, termasuk hubungan antara kantor pusat dengan kantor cabang. Surat mempunyai fungsi esensial sebagai alat komunikasi. Sementara untuk penghubung korespondensi bisnis, surat memiliki banyak macamnya. Manfaat surat menyurat adalah sebagai pemberitahuan untuk mewakil dalam acara tertentu, bukti perjanjian tertulis, untuk panduan dalam menjalankan arahan, alat untuk memperingati, dan juga untuk dokumen sejarah suatu peringatan atau informasi. Jenis surat berdasarkan sifatnya. Yang pertama, surat pribadi. Surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi atau disebut juga dengan surat perorangan karena isinya mengenai masalah perorangan. Yang kedua, surat dinas. Disebut juga dengan surat resmi adalah surat yang isinya berkaitan erat dengan urusan dinas dari suatu lembaga atau instansi. Tujuan dibuatnya surat dinas oleh suatu lembaga atau instansi adalah untuk menyampaikan berita secara tertulis yang umumnya berupa penjelasan, pemberitahuan, pernyataan pendapat dari instansi kepada perorangan atau sebaliknya, dan pernyataan pendapat dari suatu instansi ke instansi lainnya. Yang ketiga, surat niaga, surat yang dibuat oleh orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha niaga seperti perindustrian, usaha jasa, perdagangan, koperasi, dan perusahaan negara. Surat niaga meliputi surat pesanan, surat pembayaran, surat penagihan, surat penawaran, surat pengaduan, surat pengiriman barang, dan surat proporsi penjualan. Yang keempat, surat sosial, surat yang dibuat oleh organisasi kemasyarakatan